Di materi ketiga itu ada sejarahnya. Nah, metodologi desain telah berkembang sering waktu untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah. Pada tahun 1950-an, desain mulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Salah satu kontributor awal adalah Christopher Alexander. Dia adalah seorang arsitektur yang mengembangkan konsep pola dalam arsitektur seperti jendela duduk dan teras berpagar. Konsep ini telah mempengaruhi berbagai disiplin desain termasuk arsitektur dan perencanaan kota. Kemudian desain berorientasi pengguna pada tahapan-tahapan terstruktur pada proses. Desain muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pada tahun 1980-an dan 90-an, peran teknologi dalam desain semakin penting. Pada tahun 2000-an, konsep desain responsif menjadi populer dengan penekanan pada adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Saat ini, metodologi desain terus berkembang dengan teknologi yang maju, namun pendekatan berpusat pada pengguna tetap menjadi dasar dan dalam metodologi desain modern. Pada tahun 1950-an dan 60-an, munculnya metodologi desain baru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pengaruh penerapan metode ilmiah dalam desain dan masalah-masalah yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan teknik. Selanjutnya itu perkembangan teknik kreativitas yang mendorong pengembangan metode desain yang inovatif. Ketiga, pengaruh operasi yang penelitian dan teknik pengambilan keputusan manajemen yang membantu perusahaan membuat keputusan berdasarkan data dan analisis yang tepat. Faktor-faktor ini berkontribusi dalam menciptakan pendekatan desain yang sistematis, ilmiah, kreatif, dan bisa digunakan dalam praktik desain saat ini. Hubungan antara metodologi desain dan ilmu pengetahuan. Metodologi desain dan ilmu pengetahuan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam bidang teknik misalnya, desain eksperimen digunakan untuk menguji hipotesis ilmiah. Metodologi desain membantu ilmuwan mengembangkan metode pengujian yang konsisten dan dapat dipercaya. Kesimpulannya, metodologi desain dan ilmu pengetahuan saling melengkapi dan mengembangkan produk dan sistem satu sama lain. Perkembangan terbaru dalam metodologi desain. Beberapa perkembangannya adalah sebagai berikut. Pertama itu desain berbasis data, desain berbasis sistem, desain berbasis pengalaman, desain partisipatif, desain berbasis nilai. Di bab 3 itu ada lintasan sejarah metodologi desain. Sejarah era awal metodologi desain itu, dulu pekerja desain tidaklah sepopuler sekarang ini, namun beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat profesi desain sudah mulai berkembang pada abad ke-19. Situasi kerja seorang desainer pada masa itu sangat berbeda dengan situasi kerja pada sekarang ini. Pekerjaan desainer seringkali terbatas pada beberapa bidang seperti seni rupa, arsitektur, dan desain produk. Desainer pada masa itu biasanya bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil yang mengerjakan proyek tertentu. Seorang desainer harus bekerja secara manual untuk membuat desain menggunakan alat dan teknik yang sederhana seperti pensil, kertas, dan alat menggambar seperti setir dan busur. Dalam era digital, metodologi desain semakin penting dalam mengembangkan produk dan layanan digital seperti website, aplikasi, dan perangkat lunak. Perkembangan metodologi desain. Metodologi desain ini terus berkembang dan mengalami perubahan yang signifikan melalui pendekatan baru seperti desain berbasis data, desain berbasis sistem, desain berbasis pengalaman, desain berbasis partisipatif, dan desain berbasis nilai. Perkembangan ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas produk dan memenuhi kebutuhan pengguna, serta pihak-pihak terkait lainnya. Seiring berjalannya waktu, terlihat bahwa metodologi desain telah mengalami perkembangan dan pendekatan ilmiah ke penekanan pada pengalaman pengguna dalam desain. Perkembangan ini didukung oleh teknologi dan metodologi baru seperti pengumpulan dan analisis data, pemecahan masalah secara kreatif, dan pemikiran berbasis sistem.